Setelah perintah itu, Tama mengangkat gelas bersama semua orang dan meminum ramuan itu dalam satu tegukan. Bagi Tama, energi spiritual dalam anggur ini sudah dapat diabaikan, jadi pada dasarnya dia tidak merasakannya. Namun, untuk para prajurit di depan mereka, itu benar-benar berbeda. Orang-orang ini tidak pernah berpikir bahwa anggur ini akan mengandung energi yang begitu kuat. Ketika mereka meminum segelas anggur ini ke dalam perut mereka dalam satu tarikan napas, mereka hanya merasakan arus hangat yang kuat dari perut mereka yang mengalir menuju dantian mereka. Segera setelah itu, arus hangat berubah menjadi momentum yang melonjak, itu seperti kekuatan penghancur, dan tiba-tiba bergegas menuju 8 meridian. Untuk prajurit, peningkatan kekuatan mereka terkait erat dengan 2 elemen. Elemen pertama adalah jumlah bukaan dari 8 meridian luar biasa. Ini juga merupakan elemen dasar untuk mengukur kultivasi seorang seniman bela diri. Semakin banyak meridian dibuka, semakin kuat level dan kekuatan prajurit. Adapun elemen kedua, itu adalah kelancaran setiap meridian. Sebagian besar prajurit hanya dapat membuka beberapa meridian, tapi mereka tidak bisa membuat semua meridian benar-benar terbuka. Seolah-olah setiap orang memiliki 2 lubang hidung, siapapun yang memiliki lubang hidung paling terbuka memiliki lebih banyak asupan udara. Adapun energi spiritual, itu tidak hanya dapat membantu mereka membuka lebih banyak meridian dalam satu langkah, tetapi juga membuat meridian yang mereka buka lebih halus, dan secara langsung meningkatkan kultivasi mereka dari 2 dimensi. Oleh karena itu, pada saat ini, para prajurit semua merasa merinding, dan entah kenapa menemukan bahwa momentum yang melonjak di tubuh mereka tidak hanya berdampak pada meridian, bahwa mereka telah terbuka, tetapi juga bergegas ke meridian berikutnya yang tidak dapat mereka tembus. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak dengan penuh semangat, "Aku telah membuka meridian keempat. Aku telah membuka meridian keempat." Segera setelah itu, seseorang berteriak, "Aku juga. Tuhanku, aku sudah menunggu lebih dari 8 tahun untuk melewati meridian ini. Tapi 8 tahun telah berlalu, dan aku belum bisa melewatinya. Aku tidak berharap itu akan dibuka sekarang." Bahkan Raya tidak bisa menahan diri untuk berteriak dalam hatinya, "Aku bahkan menerobos ke bintang 4. Aku bahkan tidak bisa bermimpi bahwa aku bisa menjadi prajurit bintang 4 seperti kakekku." Di kerumunan, beberapa orang bahkan menangis kegirangan, "Prajurit bintang 5, aku akhirnya menjadi pendekar bintang 5. Aku tidak pernah memimpikannya itu seumur hidupku. Masih ada kesempatan untuk menjadi pendekar bintang 5. Dan semua prajurit bintang 5 sangat gembira saat ini. Dan seseorang berseru, "Aku telah membuka meridian ke-6. Aku baru saja melewatinya." Lalu, ada 2 komandan yang ada, Wildan dan Herman. Meskipun keduanya tidak segera menembus meridian ke-7, tingkat kultivasi mereka juga melonjak dari tahap tengah prajurit bintang 6 ke alam kesempurnaan yang luar biasa. Faktanya, selama Tama memberi mereka 1 cangkir lagi, itu akan cukup bagi mereka untuk menyelesaikan transisi dari prajurit bintang 6 ke terobosan prajurit bintang 7. Terlebih lagi, yang lebih langka adalah energi spiritual dalam anggur membantu mereka terus berkembang, dan memperkuat 6 meridian yang telah dibuka, membuat peningkatan kualitatif dalam kekuatan keseluruhan mereka. Bahkan untuk seorang master seperti Yoshua, yang telah melangkah ke alam gelap, segelas anggur ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah menyelesaikan transformasi. Meskipun kultivasinya tidak meningkat secara bertahap, dia telah membuat kemajuan besar. Bahkan dalam 10 atau 8 tahun, mungkin tidak ada kemajuan seperti itu. Untuk sementara waktu, lebih dari 100 tentara elit di seluruh front kataklismik sangat bersemangat, bahwa mereka tidak dapat menahan kebahagiaan mereka, dan banyak orang bahkan menangis. Bagi para pejuang, kesulitan melintasi alam sebanding dengan melintasi kelas sosial.
Bagi sebagian orang, sangat sulit untuk menghilangkan kemiskinan seumur hidup. Sementara bagi sebagian orang, mereka mungkin hanya bisa mencapai kehidupan yang cukup sejahtera dengan sekali usaha. Jika kelas menengah ingin melangkah lebih jauh dan mencapai kebebasan finansial sepenuhnya, hal ini juga sulit dicapai dalam masyarakat yang kejam saat ini. Hal yang sama berlaku untuk ranah seorang pejuang. Kadang-kadang, bahkan dengan seumur hidup, tidak mungkin untuk mencapai lompatan dari prajurit bintang 2 ke prajurit bintang 3. Prajurit bintang 2 sebenarnya adalah langit-langit kehidupan kebanyakan prajurit. Belum lagi, dari bintang 3 menjadi bintang 4, bintang 4 hingga bintang 5, bahkan bintang 5 hingga bintang 6. Dan segelas anggur Tama benar-benar membuat lebih dari 100 orang mencapai ranah kultivasi dalam sekejap. Bagi mereka, ini hanyalah keajaiban yang paling luar biasa. Yoshua, sebagai orang yang paling kuat di front kataklismik, berbalik untuk melihat saudara-saudaranya, dan segera menemukan bahwa sebagian besar dari mereka telah mencapai peningkatan ranah kultivasi mereka, dan mereka sangat bersemangat. Ketika dia berbalik untuk melihat Tama lagi, di mata Yoshua, selain rasa terima kasih, ada lebih banyak kekaguman. Dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, menatap Tama dengan tinju di kedua tangan, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Renza atas kebaikan Anda. Saya ingin melakukan segalanya untuk Tuan Renza." Anggota front kataklismik lainnya juga langsung sadar. Jadi semua orang mengikuti Yoshua dan berlutut ke arah Tama dengan satu lutut, menggenggam tinjunya dengan kedua tangan, dan berteriak keras, "Terima kasih, Tuan Renza. Saya bersedia melakukan apapun yang Anda inginkan untuk Tuan Renza." Tama memandang lebih dari 100 tentara di depannya, melihat mata mereka dipenuhi air mata dan wajah mereka menunjukkan tekad. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti akan menjadi tangan kanannya. Sambil lega, dia sedikit mengangguk dan berkata dengan keras, "Aku, di masa depan pasti tidak akan mengkhianati kepercayaanmu. Apakah itu front kataklismik atau kalian, di masa depan, aku akan merentangkan sayapnya seperti seekor rok, membubung hingga 90,000 mil." Semua prajurit dan prajurit segera mendengarkan dengan antusias. Pada saat ini, api di ruang operasi bawah tanah telah membakar tanah dengan panas, dan api bahkan keluar dari ruangan di tanah. Tama berkata kepada Yoshua, "Yoshua, sudah hampir waktunya, perintahkan semua orang untuk mengungsi dengan tertib." Ketika Yoshua mendengar ini, dia segera berbalik dan berkata dengan keras, "Sesuai rencana untuk mundur dengan tertib, ingatlah untuk mengambil semua barang yang telah kalian sentuh jauh dari tempat kejadian, dan gelas anggur semua orang. Tim setelahnya harus menghapus semua jejak dalam waktu setengah jam, dan kemudian mengungsi sesuai dengan rute yang ditetapkan." Para prajurit segera berteriak, "Baik Pak." Setelah itu, lebih dari 100 orang langsung bubar di tempat, dan langsung dibagi menjadi kelompok yang berbeda, bergegas ke arah yang berbeda. Beberapa tim tidak membutuhkan akibatnya, jadi mereka hanya mengisi gelas anggur mereka dan segera mulai keluar, menyalakan mobil, dan pergi dengan cepat. Menurut rencana awal, mereka akan menyamar sebagai pekerja asing, dan naik pesawat sewaan khusus dari Meksiko untuk langsung kembali ke Timur Tengah atas nama transfer proyek. Ada juga tim yang secara khusus bertanggung jawab untuk menunggu pengiriman Tama di Amerika Serikat, jadi mereka harus melakukan perjalanan darat ke Los Angeles, yang sangat dekat dengan perbatasan as Meksiko, dan kemudian terbang dari Los Angeles ke New York. Selain itu, ada tim khusus yang tinggal di belakang untuk menangani akibatnya. Setelah mereka menghancurkan semua petunjuk, mereka tidak akan segera meninggalkan Meksiko, namun akan berdiam diri selama 3 hari untuk mengamati perubahan situasi dalam 3 hari ke depan. Jika insiden dan petunjuk yang tersisa ditemukan, mereka akan segera diselesaikan. Jika tidak, mereka juga akan dievakuasi kembali ke Timur Tengah.
Menurut perintah Tama, tim yang bertugas menunggu pengiriman ke Amerika Serikat akan membawa semua orang yang diselamatkan keluar dari Meksiko. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.